Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya di rumah dan semoga senantiasa semangat belajarnya walaupun hanya dari rumah saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penghapusan piutang. Mohon disimak ya videonya. Langsung saja kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dan faktor-faktornya. Apa itu penghapusan piutang? Penghapusan piutang yaitu kerugian yang harus ditanggung perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, biasanya dikarenakan keadaan pelanggan yang tidak memungkinkan atau tidak adanya kontrak yang jelas. Nah, ada juga faktor-faktor yang menyebabkan piutang dikatakan tidak dapat ditagih. Yang pertama yaitu debitur dinyatakan pailit. Kemudian, piutang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan. Kemudian pelanggan tidak menanggapi usaha perusahaan untuk menagih. Selanjutnya, debitur meninggal dunia atau juga ada faktor selanjutnya yaitu debitur pindah alamat atau alamat tidak dapat ditemukan. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan piutang dikatakan tidak dapat ditagih. Jadi perlu diperhatikan apabila perusahaan mengalami salah satu faktor tersebut, dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki beberapa atau sebagian piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian ada dua metode penghapusan piutang. Yang pertama yaitu metode langsung. Nah, metode langsung ialah piutang dihapus ketika diketahui tidak dapat ditagih. Kemudian yang kedua ada metode tidak langsung. Nah, dalam metode langsung, piutang itu dihapus ketika diketahui tidak dapat ditagih. Nah, dalam metode langsung ini piutang dicatat apabila piutang tersebut sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, barulah jika sudah benar-benar tidak dapat ditagih, barulah dihapuskan. Sedangkan kalau metode tidak langsung, itu terdapat proses penyisian terlebih dahulu, yaitu menganggap bahwa beberapa piutang itu tidak dapat ditagih. Dan metode ini juga menggunakan asumsi, di mana setiap piutang diasumsikan ada peluang tidak tertagih. Nah, jadi itu sebagai upaya kehati-hatian perusahaan terkait piutang bahwa di awal itu ia sudah menganggap bahwa beberapa piutang itu pasti ada yang tidak dapat tertagih, ada yang tidak dapat ditagih. Maka dalam metode ini piutang itu disisihkan atau dicadangkan. Di mana metode ini menganggap kerugian terlebih dahulu, tetapi piutang tersebut belum dihapuskan. Nah, dalam mengasumsikan piutang dalam metode tidak langsung itu tidak serta-merta tetapi ada dasarnya. Nah, terdapat cara-cara penyisian cadangan piutang tak tertagih. Di sini ada tiga metode. Yang pertama yaitu berdasarkan jumlah penjualan menggunakan pendekatan laba rugi, yaitu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan. Kemudian metode berdasarkan saldo piutang, dihitung berdasarkan persentase tertentu dari piutang. Nah, sebagai contoh misalnya perusahaan A menyisihkan atau mencadangkan 5% dari piutangnya sebagai cadangan piutang tak tertagih. Jika kita menggunakan metode berdasarkan penjualan, berarti 5% dari jumlah penjualan tersebut merupakan cadangan piutang tak tertagih. Sedangkan jika kita menggunakan metode berdasarkan saldo piutang, berarti 5% dari saldo piutang merupakan cadangan piutang tak tertagih. Nah, selanjutnya itu metode berdasarkan analisis umur piutang. Nah, metode analisis umur piutang ini diukur berdasarkan lamanya umur piutang. Nah, biasanya yang menjadi patokannya yaitu umur piutang perusahaan. Misalnya contoh, Andre membeli barang secara kredit kepada PT Mayora sebesar 2 juta. Nah, berarti PT Mayora mendapatkan piutang dari Andre. Nah, PT Mayora menetapkan tanggal jatuh tempo selama 45 hari. Berarti umur piutang Andre jika lebih dari 45 hari itu berarti umur piutang Andre itu di atas rata-rata umur piutang perusahaan. Nah, jika di atas rata-rata umur piutang perusahaan, maka dianggap piutang ragu-ragu atau piutang yang tidak pasti. Nah, piutang ragu-ragu ini yang akan akhirnya dicadangkan oleh perusahaan.
Nah, langsung kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, jika kita menggunakan metode langsung, di sini ada contoh soalnya, yaitu pada tanggal 30 Februari, PT Mayora menjual barang secara kredit sebesar 100 juta. Ternyata pada tanggal 25 Juni, hanya 95 juta yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, silakan jurnal satu persatu. Jangan bingung terlebih dahulu, kita jurnal yang bisa kita jurnal terlebih dahulu. Nah, seperti contoh, kita jurnal tanggal 30 Februari dulu nih, yaitu penjualan barang secara kredit sebesar 100 juta. Berarti apabila apabila adanya transaksi penjualan secara kredit, maka timbullah piutang. Jadi jurnalnya pada tanggal 30 Februari, piutang pada penjualan sebesar 100 juta. Nah, setelah itu, pada tanggal 25 Juni, PT Mayora menerima pelunasan piutang sebesar 95 juta. Maka jurnalnya, maka atas pelunasan piutang tersebut, PT Mayora mendapatkan kas. Berarti kasnya bertambah di debit. Berarti jurnalnya kas 95.000. Nah, sisanya itu 5 juta. Harusnya kan 100 juta dilunasi, tapi hanya 95 juta. Nah, sisanya yang 5 juta ini termasuk dengan kerugian PT Mayora karena piutang tersebut tidak dibayarkan. Nah, kerugian inilah yang akhirnya piutang tersebut harus dihapuskan. Maka kita dapat menggunakan jurnal beban penghapusan piutang. Nah, jika kita menggunakan metode langsung, yang dikredit ialah piutang. Artinya, piutang itu langsung dihapus ketika terjadi transaksi. Tidak perlu dicadangkan, tidak ada penyisihan, dan tidak ada penaksiran. Tapi langsung dihapuskan. Maka di sisi kredit itu ada piutang. Karena piutang itu sejatinya di debit. Ya, awalnya piutang itu di debit. Namun jika ingin kita hapus piutang tersebut, maka kita kreditkan. Jadi di metode langsung sisi kreditnya yaitu piutang sebesar 100 juta. Nah, kemudian kita masuk ke metode tidak langsung. Di sini soalnya sama, hanya saja perusahaan PT Mayora dalam metode tidak langsung ini membuat asumsi cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Nah, di sini perbedaannya ya. Nah, kita catat jurnalnya satu persatu. Kita catat tanggal 30 Februari terlebih dahulu, yaitu terjadi penjualan barang secara kredit. Maka timbullah piutang. Kita catat piutangnya. Piutang pada penjualan sebesar 100 juta. Kemudian tanggal 25 kemudian perbedaannya dengan metode langsung, di metode tidak langsung ini kita catat terlebih dahulu asumsinya. Jadi di awal dia telah mengasumsikan 5%, maka kita catat dulu nih asumsinya di tanggal 30 Februari. Nah, ini jurnalnya, jurnal cadangan kerugian piutang. Jurnalnya ialah beban penghapusan piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta. Nah, dari mana 5 juta ini? Didapatkan dari asumsi cadangan 5% dikali piutang. 5% dikali piutangnya sebesar 1 juta, maka didapatkan 5 juta. Nah, 5 juta inilah yang akhirnya kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, perlu kita perhatikan di metode tidak langsung ini, yang di sisi kredit ini adalah cadangan piutang. Karena di metode tidak langsung itu tidak bersifat menghapus, tetapi bersifat mencadangkan. Jadi ia di awal itu dicadangkan terlebih dahulu. Maka jurnalnya di sisi kreditnya yaitu cadangan kerugian piutang. Nah, kemudian kita lihat lagi tanggal 25 Juni, ia mendapatkan pelunasan piutang sebesar 95 juta. Kita catat lagi. Nah, tanggal 25 Juni kita catat, berarti kita menerima bekas nih, 95 juta pada piutang 95 juta, karena piutangnya berkurang. Kemudian, karena piutangnya itu seharusnya 100 juta, tetapi hanya dibayarkan 95 juta, maka yang 5 jutanya kita jurnalkan dalam jurnal piutang tak tertagih. Nah, yang semula cadangan piutang itu dikredit, karena ingin kita hapuskan, maka kita debitkan. Maka cadangan kerugian piutang di debit sebesar 5 juta. Nah, dalam metode tidak langsung ini, piutang itu baru dihapuskan ketika
dicadangkan terlebih dahulu baru dihapuskan. Nah, tanggal 25 Juni ini piutang benar-benar tidak tertagih, maka disinilah piutang dihapuskan. Jadi di sisi kreditnya piutang sebesar 5 juta. Nah, sebenarnya kedua metode ini sama-sama untuk tujuannya itu untuk menghapus piutang. Tetapi hanya saja membedakan metode tidak langsung itu dicadangkan terlebih dahulu baru dihapuskan. Nah, di sini juga dapat kita ringkas jika kalian mungkin lebih mudah untuk mengingat. Di sini dapat kita ringkas jurnalnya kas 95 juta pada cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta di debit pada piutang sebesar 100 juta di kredit. Kemudian, jika piutangnya yang telah kita hapuskan itu ternyata pelanggan ingin membayar, padahal sudah kita hapuskan piutangnya, tetapi pelanggan ternyata ingin melunaskan. Nah, cara pencatatannya ialah di sini ada contohnya. Pada tanggal 30 Juni, Andre ternyata pindah tempat dan tidak diketahui lagi alamatnya. Perusahaan memutuskan untuk menghapus tagihan kepadanya sebesar 20 juta. Nah, di sini kita catat dulu nih pada tanggal 30 Juni. Pertama kita dengan metode langsung dulu ya. Nah, pada tanggal 30 Juni berarti beban penghapusan piutang pada piutang. Karena ini bersifat langsung menghapus, berarti kita langsung bebankan beban penghapusan piutang pada piutang. Kemudian pada tanggal 10 September diterima pelunasan piutang dari Andre yang semula telah kita hapuskan. Maka jurnalnya piutang di debit sebesar 20 juta pada beban penghapusan piutang sebesar 20 juta. Nah, piutang yang semula kita hapuskan, yang semula dikredit, kita debitkan kembali untuk mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan. Kemudian, beban penghapusan piutang kita hapus dengan cara mengkreditkan beban penghapusan piutang sebesar 20 juta. Nah, barulah kita catat. Di sini kan diterima pelunasan piutang. Berarti kita mendapatkan pendapatan berupa kas. Kas kita bertambah. Jadi, kasnya itu berada di sisi debit sebesar 20 juta. Dan piutang sebesar 20 juta di kredit. Nah, jika kita menggunakan metode tidak langsung, sama seperti metode langsung, akan tetapi bedanya ada di jurnalnya. Jika metode langsung itu beban penghapusan piutang, kalau di metode tidak langsung ini, jurnalnya ialah cadangan penghapusan piutang. Jadi jurnalnya cadangan penghapusan piutang pada piutang sebesar 20 juta. Nah, kemudian di tanggal 10 Septembernya kan sudah dilunasi, berarti tinggal kita balik saja. Piutangnya di debit, cadangan penghapusan piutangnya di kredit. Kemudian kas kita bertambah, berarti di debit sebesar 20 juta. Kemudian piutang kita berkurang sebesar 20 juta. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.